Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Ahmad Taqiyuddin Anwari dengan NIM 2313366, yang mana saya di sini akan kembali menjelaskan learning journal pada minggu ini. Cekidot. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke materi pada minggu ini. Yang mana pada minggu ini itu menjelaskan tentang mengoptimalkan berita, yakni dengan seni menata rubrik, judul, lead, dan juga diksi. Masuk ke pengertian rubrik. Dalam dunia jurnalistik, rubrik merupakan bagian atau kolom tetap dalam suatu media massa yang mana digunakan untuk mengelompokkan isi berita ataupun artikel berdasarkan apa? Berdasarkan topik yang dibahas. Istilah rubrik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari bahasa rubrica, yang berarti tulisan berwarna merah. Rubrik diibaratkan sebagai pengelompokan sistematis dari konten media. Supaya apa? Supaya lebih terorganisir dan juga dapat diakses oleh pembaca. Selanjutnya, pasti kalian bertanya-tanya, apa saja sih jenis-jenis dari rubrik dalam jurnalistik? Yang pertama, ada rubrik berita atau biasa disebut dengan news. Rubrik berita adalah bagian inti dari isi media massa, baik cetak maupun digital, yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan penting bagi halayak luas. Rubrik ini berfungsi sebagai sarana utama media untuk memenuhi tugas utamanya sebagai penyampaian informasi. Ciri utama dari rubrik berita adalah sifatnya yang objektif. Dalam artian, berita itu dituliskan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi tanpa membuat opini atau emosi subjektif penulis. Selanjutnya memasuki cara penulisan berita. Ada beberapa cara ketika kita menulis berita. Yang pertama itu ada analisis unsur judul berita. Kenapa analisis unsur judul? Karena menurut saya judul itu merupakan hal yang terpenting. Ketika judulnya menarik, nah saya sebagai halayak pasti akan kepo dengan isi berita yang disampaikan. Nah, yang pertama itu tadi analisis unsur judul berita. Judul berita merupakan elemen paling krusial dalam sebuah artikel karena berperan sebagai gerbang informasi bagi pembaca. Fungsinya tidak hanya merangkum isi berita, tetapi juga menarik perhatian, mempengaruhi minat baca, dan juga bahkan membentuk persepsi awal. Terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai fit to print, yakni istilah untuk berita yang layak muat di media cetak. Sedangkan istilah fit to broadcast adalah istilah untuk berita yang layak disiarkan melalui media elektronik seperti contoh radio, TV. Selanjutnya, yang kedua, dari cara penulisan berita itu ada konsep berita. Berita tidak hanya memiliki definisi, para ahli dan pakar juga memiliki catatan penting mengenai konsepsi suatu berita. Catatan-catatan dari konsep berita ini banyak sekali bisa kita temukan. Konsep-konsep tentang berita yang dapat kita gunakan sebagai patokan atau acuan itu diantaranya adalah berita sebagai laporan tercepat, berita sebagai laporan fakta objektif, berita sebagai interpretasi, berita sebagai minat insani.
kita memasuki ke materi selanjutnya, yang mana materi selanjutnya ini membahas tentang cara membuat judul yang menarik. Yang pertama itu dengan cara kita membuat judul, yang mana judul tersebut menjadi daya tarik. Selanjutnya yang kedua, judul itu harus singkat. Kenapa? Ketika kita menulis judul yang bertele-tele, menurut saya pribadi itu membuat pembaca merasa sungkan. Karena ketika kita melihat judulnya saja begini, apalagi isinya seperti itu. Yang ketiga, judul harus sesuai dengan isi. Yang keempat, judul itu harus fokus. Nah, uniknya di sini dengan judul yang pendek dan jumlah kata yang sedikit, judul itu harus tetap bisa fokus. Tapi judul-judul yang di atas lebih fokus dan langsung menunjuk ke dampak secara real. Selanjutnya kita memasuki ke materi diksi. Mungkin teman-teman semua di sini ada yang belum tahu apa pengertian dari diksi. Karena jujur saya sendiri juga pertama kali tahu pengertian apa itu diksi. Nah, diksi dalam konteks jurnalistik merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang mana digunakan oleh seorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, padat, dan juga menarik. Pilihan kata yang digunakan tidak boleh asal-asalan. Karena apa? Karena akan sangat mempengaruhi cara audiens menangkap dari berita tersebut. Menurut KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Oke, baik, mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan Learning Journal pada minggu ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ucapan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Qulil haq walau kana murron, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.